Nama saya Yulianti, saya PMI, asal dari Indonesia, tepatnya Jawa Tengah. Saya masuk ke Singapura dari Januari 2014. Pengalaman saya kerja di sini, dari pertama saya masuk, saya tak tahu apa-apa. Maksudnya nggak ada experience apa-apa. Dan saya ikut ke keluarga Melayu. Saya kerja dalam masa 1 bulan, pasal saya tak tahu, and then apa nama di sini macam kita nggak tahu bahasa, kita nggak tahu apa, dan nggak ada pengalaman apa-apa. Jadi hari-hari sedih dan tak tahu nak buat apa antar anak sekolah, karena semua kita apa namanya semua baru buat kita. Jadi nggak ada pengalaman apa-apa, and then lagi itu semua karena kita apa namanya is new, semua baru, jadi kayak macam, "Oh, nggak betah, aku nggak bisa." Dan saya minta pulangkan ke agensi. After that, dengan semua sangat-sangat, apa namanya, sangat berat. Dari yang kita nggak boleh bawa handphone, yang kita ditaruh di boarding house, dan boarding house itu dikunci daripada bawah, and then kita ditinggalkan di situ begitu saja, dengan satu kamar berisi 20 sampai 40 orang lebih. Dan dengan satu kamar mandi kita saling bergantian, habis itu nanti kita dibawa ke agensi lagi, macam itu. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang sudah lain. Sekarang lebih safe, and then lebih, apa namanya, lebih 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 nyaman lah. And then dari 2014 sampai 2016 saya ikut majikan Melayu, and then dia take care, satu budak sama satu baby. Dia orang baik, alhamdulillah. Mereka anggap kita macam keluarga sendiri, makan pun sama, kita keluar pun sama makan. Dia makan apa, kita pun makan apa, dia bawa kita holiday ke mana-mana. And then lagi pasal, eee, waktu dulu dia tidak kasih saya off day, dan saya minta off day, dan kita nggak ada agree, maksudnya nggak ada kesepakatan, and then saya putuskan untuk cari majikan baru. 2016 saya pulang, saya selesaikan kontrak itulah, and then 2016 sampai 2024 April, saya bekerja dengan, bos China, Singapura, daripada anak pertama, umur 11 tahun sampai dia punya anak 3. Saya bekerja sama dia kirakan 8 tahun. Oke, and then dari 8 tahun itu saya temukan banyak sekali hal, yang dulunya saya tak tahu apa-apa, macam kita banyak banyak ambil experience lah. Dan alhamdulillah bos aku baik, dia kasih dia kasih saya buat, belajar, walaupun terkadang kita cuma belajar online. Dari itu saya bisa masak, saya bisa baking, saya belajar baking online, and then bos saya, izinkan, saya untuk experience kat rumah dia lah. Dari yang saya membuat donat, dari yang pagi saya bikin, nanti 1 jam atau 2 jam lagi donat itu sudah keras macam batu. Oke, after that saya tak give up, saya, ambil kursus online lagi, dan saya coba lagi, try, and then alhamdulillah sampai sekarang saya boleh memasak. Saya boleh baking. Then, 2024 April, eee, saya punya kontrak habis, and then kita nggak ada agree lagi, maksudnya, saya ada minta sesuatu, and then, bos saya tidak agree, dan kita semua itu keputusan baik-baik lah. Maksudnya saya nggak ada masalah sama dia, dia pun nggak ada masalah sama saya, cuman karena, satu minta saja kita nggak agree, and then saya pulang kampung. After that saya balik sini lagi, saya dapatkan bos yang sekarang, dia Korea sama, Singapura. Alhamdulillah semua kita nggak boleh give up, semua kita harus percaya diri kalau kita itu bisa.
Kalau kalau kita itu bisa dan kita nggak perlu give up. Kalau kita nggak bisa take it pekerjaan itu, kita nggak payah. Maksudnya kita harus percaya sama diri kita. Selagi kita mampu, selagi kita bisa, kita harus, upgrade diri terus. And then setelah itu saya temukan yang, apa namanya, yang Willing Heart, and then saya masuk ke kelas tali jali itu, and then saya temukan, pergi ke Willing Heart ini. Di sini banyak sekali kita bisa temukan teman-teman kita yang saling mendukung, saling support, intinya kita harus upgrade diri. Apa yang kamu suka, kamu cari. Di sini di Willing Heart kita ada kelas gitar, ada kelas tari jali, ada kelas rajut. Kita bisa bertemu dengan teman-teman. Kalau kita ada masalah, ada apa, kita pun bisa share. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya sudah 10 tahun kerja di Singapura. Di sini tuh aman, and then tapi kalau kita memang benar-benar nggak boleh take it, kita jangan paksakan. Selagi kita nggak buat benda yang salah, selagi kita tidak buat benda kriminal, kita just say. Apapun itu, kita nggak boleh lie, kita nggak boleh, apa namanya, kita harus jaga diri, karena ini bukan di negara kita. Seberapa lama pun kamu kerja sini, kamu di sini tetap kerja, kamu di sini harus tetap ikut apa peraturan di Singapura. Seandainya kita tidak bisa take it pekerjaan ini, just bilang, just say. Jangan khawatir, jangan takut. Dan yang lagi penting, kita harus bisa jaga nama baik, negara kita. Karena apa yang mereka lihat, itulah yang mereka tahu. Kita di sini cuma kerja, tapi kalau kita buat benda bodoh, nanti semua orang yang bekerja di sini tuh, terkena semua. Jadi tetap semangat, upgrade diri, and then jadikan semua pengalaman yang, kita alami itu sebagai pemacu. Pemacu kalau, "I can do it." And then sekarang aku bisa masak, sekarang aku bisa baking, aku bisa bikin tas, dan, kita semua semua bisa upgrade. Jangan jangan pandang, "Alah, aku ini cuma pembantu, aku cuman maid." No. Jangan sepelekan, jangan pandang rendah diri kita sendiri. Oke, sekarang dari yang kita tak biasa makan kari, saya bisa masak kari, bisa bikin kari, and then dari yang semua, eee, intinya kita kita harus percaya diri dan kita harus upgrade. Dan yang uniknya lagi saya temukan di Willing Heart ini, dia banyak kelas and then interest lah. Kalau kita selesai ini, nanti kita ada kelas lagi kayak yang suka musik, bisa belajar gitar, yang suka merajut, kita bisa bikin, tas-tas rajut-rajut itu bagus. Kalian harus coba. Kalian harus coba dan harus, ikut kelas ke Willing Heart. Ke Willing Heart, itu bagus. Oke, terima kasih. Itulah sedikit pengalaman saya selama 10 tahun di Singapura. Sedikit saja, masih banyak yang tidak saya ceritakan, tapi itu, keseluruhannya lah kirakan. Kita nggak boleh give up. Yang penting kita nggak boleh give up, pasti kamu bisa.